Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing untuk kita, dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Dan saya coba sharing tentang ciri-ciri pacar yang merugikan. Dan pesan saya, jadilah pribadi yang bijaksana. Dan bukan sekedar bijaksana, jadilah pribadi yang tegas. Setelah beberapa hal ini yang akan saya coba sampaikan, dan saya berdoa engkau mendapatkan pasangan hidupmu kelak yang betul-betul tulus, yang betul-betul sungguh-sungguh mencintai engkau tanpa merugikan engkau. Nah, berikut ini ciri-ciri pacar yang sifatnya merugikan. Yang pertama, pacar yang merugikan adalah pacar yang berusaha baik lewat telepon, ya, lewat chat, ataupun ketemu, yang berusaha untuk merusak kekudusan ataupun kehormatan kamu. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi kalau dia berusaha memancing-mancing lewat chat ataupun telepon ataupun lewat perkataan, dia mencoba merusak kekudusan dan kehormatanmu, maka percaya ini adalah model pacar yang merugikan. Sebenarnya orang model seperti ini tidak sungguh-sungguh mencintai. Inilah yang saya sebut dengan modus. Dia dekat ke kamu mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan sayang, dan janji ini itu sebenarnya itu hanyalah pura-pura saja, karena terbukti dia coba merayu atau dia coba merusak kekudusan dan kehormatanmu. Saya percaya kalau dia sungguh-sungguh mencintaimu, kalau dia sungguh-sungguh mengasihimu dan takut akan Tuhan, maka dia akan menjaga kekudusan dan kehormatanmu. Sebab kekudusanmu dan kehormatanmu adalah kehormatan dia. Ya, jadi marilah tegas, ya, marilah tegas. Apabila pacarmu kamu dapati dia berusaha melakukan ini, ya, jadilah tegas. Kamu sampaikan, berubah, bertobat, ya. Dan kalau kamu dapati kamu sudah kasih kesempatan dia tidak berubah, maka tegaslah. Pesan saya, akhirilah hubungan tersebut. Selagi masih pacaran, akhiri saja. Sebab yang dari Tuhan tidak akan mungkin merusak, kehormatanmu. Ya, jadi suruh berubah, bertobat. Tapi setelah kamu kasih kesempatan dia nggak berubah, terus saja mencoba merusak dan menghancurkan kekudusan, maka pesan saya, akhiri saja hubungannya. Ini demi kepentingan masa depanmu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri pacar yang merugikan. Maka yang kedua adalah suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan atau bersifat kasar, ya. Ini sangat enggak direkomendasikan untuk engkau bawa dia ke masa depanmu. Bayangin, pacaran saja udah enggak enak ngomongnya. Pacaran saja ngomongnya udah nyakitin, apalagi menikah. Nah, saya banyak dapati rumah tangga yang akhirnya pisah. Mereka pisah bukan karena tidak ada uang, mereka kaya. Mereka pisah bukan karena kurang tampannya suaminya atau kurang cantiknya istrinya, bukan. Mereka pisah bukan karena masalah pekerjaan, bukan. Tapi karena sikap atau karakter dari pasangannya yang membuat dia tertekan, ketakutan. Nah, terpaksa dia memisahkan dirinya dengan cara pisah. Nah, untuk itu anak-anak muda, ya, jadilah bijaksana. Jangan kamu bertahan atau berpacaran
dengan seseorang yang membuat kamu penuh tekanan, yang buat kamu kehilangan damai sejahtera, yang buat kamu nggak happy. Jangan dong. Ya, jadi ciri pacar yang merugikan adalah pacar yang mengeluarkan perkataan yang menyakitkan ataupun melukai hatimu. So, bijaksanalah, tegaslah. Karena kalau kamu tidak tegas, kamu yang akan dirugikan. Saya bingung lihat orang-orang yang udah jelas-jelas pacarnya perkataannya nggak membangun. Udah jelas-jelas perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Tapi nempel aja di situ. Nggak tahu apa yang ditempelin di situ. Ya, jadi kalau dia sudah mengeluarkan dan itu sering dia lakukan untuk hal-hal yang sepele, dia gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya ampun. Suruh bertobat. Bilang ke dia, aku nggak suka dengan cara kamu, aku nggak suka kamu kata-katai begitu, dan kalau kamu masih lakukan itu, sorry, lakukan ke orang lain, jangan ke saya. Supaya apa? Supaya dia bisa menghargai kamu, supaya dia tahu bahwa kamu nggak suka digitukan. Ya, jangan cuman diam-diam tidak jelas, harus berani, harus tegas, supaya engkau tidak dipermainkan dan menjadi kecewa. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri pacar yang merugikan. Maka yang ketiga adalah suka atau gampang tersinggung dengan hal-hal kecil ataupun bercandaan. Nah, yang begini juga repot. Apa-apa tersinggung. Kamu bercanda, tersinggung. Kamu lupa nyapa, tersinggung. Pokoknya gampang tersinggung. Ini repot ini. Repot. Orang begini makan hati kita. Kita lakukan ini, takut dia tersinggung. Kita lakukan itu, takut dia tersinggung. Kita harus ngapain? Harus semua berdasarkan apa yang dia mau. Ya repot lah. Itu namanya kita dikekang dan terkekang. Ya, so suka tersinggung karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak penting, itu sangat-sangat merugikanmu. So, belajarlah. Bicara dengan dia, sampaikan ke dia untuk jangan gampang tersinggung, karena kamu tidak nyaman dengan sikap dia. Setelah kamu sampaikan dan suruh dia berubah, cek ada enggak perubahannya, atau terus saja tersinggung. Karena orang kalau gampang tersinggung, yang tadinya tidak ada masalah jadi ada masalah. Yang tadinya masalah yang cuma satu bisa jadi dua, jadi tiga, jadi empat, jadi banyak dia masalahnya. Karena apa? Gampang tersinggung. Pacaran dengan orang yang gampang tersinggung akan memunculkan masalah. Hubunganmu akan penuh dengan masalah. Itu yang ketiga. Ciri-ciri pacar yang merugikan yang keempat adalah hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini yang saya sebut dengan egois, self-center, hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Ini yang saya sebut dengan anak-anak atau sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan gitu kan, dia mementingkan diri sendiri, cuek, egois, itu sifat daripada anak-anak. Jadi pacar yang model begini, yang hanya mementingkan diri sendiri, repot. Kalau pas butuh, cari kamu. Pas nggak butuh, tinggalin kamu. Jadi hanya karena faktor kepentingan diri sendiri. Nah, orang begini, orang model begini, sebenarnya belum waktunya untuk pacaran. Orang begini sebenarnya biarkan aja dulu main-main. Jadi kamu, teman-teman yang dengar ini, kalau kamu punya pacar yang hanya mementingkan dirinya sendiri, percaya sayalah, hubunganmu biar 10 tahun, 20 tahun tidak akan pernah bertumbuh. Apa saja yang dicuekin, pertemanan kalau dicuekin, pekerjaan kalau dicuekin, keluarga kalau dicuekin, pacaran kalau dicuekin, hubungan kalau dicuekin, apa saja yang dicuekin,
tidak akan bertumbuh. Saya ulang, apa saja yang dicuekin tidak akan bertumbuh. So, ngomong ke dia, sampaikan ke dia, saya tidak suka dengan cara kamu yang hanya mementingkan dirimu sendiri. Dan terbukalah dengan dia, jujur apa adanya, dan lihatlah apa jawaban dia. Kalau kamu rasa kamu masih damai sejahtera, kasihlah kesempatan untuk dia berubah. Tapi kalau kamu sudah tidak yakin, sudah tidak damai sejahtera karena dia terus-menerus egois, maka akhiri sajalah hubungan itu. Ingat ya, putus bukan berarti tidak bisa bersatu lagi. Banyak orang putus nyambung, terakhir jadi suami istri. Jadi mana tahu dengan kamu tegas ke dia, kamu sampaikan ke dia akhir hubungan karena sifatnya yang hanya mementingkan diri sendiri, mana tahu dia jadi berubah. Ya, dia jadi berubah. Nah, ciri-ciri pacar yang merugikan yang selanjutnya adalah malas atau pemalas. Ini repot. Kalau kamu punya pacar yang malas, ini akan sangat merepotkan. Malas kerja, malas belajar, apalagi yang laki-laki. Aduh, kita ini laki-laki, kita ini nanti jadi imam, kita nanti jadi kepala rumah tangga, kita nanti jadi pemimpin. Nah, kalau kita malas, ya bagaimana nanti masa depan yang kita pimpin? Nah, kalau Anda perempuan juga malas, bagaimana Anda akan jadi penolong? Bukankah firman Tuhan bilang bahwa wanita diciptakan untuk jadi penolong? Nah, bagaimana mungkin engkau akan jadi penolong kalau malas? So, pacar yang merugikan adalah pacar yang malas. Disuruh cari kerja malas, alasannya terlalu banyak, ini itulah. Disuruh membantu apa yang kita kerjakan juga malas. Ngapain malas? Orang malas, firman Tuhan bilang jangan makan. Orang malas adalah bagian dari perusak. Jadi kalau kamu punya pacar pemalas, tegas, bilang ke dia, saya tidak suka punya pacar yang malas. Kalau lagi dia masih malas lagi, tegasin lagi. Terus kalau kamu sudah tidak damai sejahtera, sudah tidak yakin, akhiri saja. Supaya dia belajar untuk menghargai dirinya. Dirinya dulu mesti dihargai. Dengan apa? Dengan rajin. Karena orang rajin itu diberkati Tuhan. Oke? Nah, kemudian ciri-ciri pacar yang merugikan, maka yang keenam adalah tidak takut Tuhan. Nah, kalau dia tidak takut Tuhan, maka dia akan gampang berbohong. Kalau dia tidak takut Tuhan, dia akan melukai hatimu, dia akan mengecewakan. Dan kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan mudah meninggalkan kamu, atau dia akan mudah berpaling dari kamu karena dia tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan kamu dengan semua yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ya, so ciri-ciri pacar yang merugikan yang terakhir adalah pacar yang tidak punya perencanaan atau pacar yang tidak punya visi ke depan. Nah, kenapa merugikan? Karena orang yang tidak punya perencanaan, tidak punya visi, orang itu akan mutar-mutar di situ. Pernah enggak lihat atau kamu alami enggak punya pacar yang tidak jelas, tidak punya perencanaan, tidak punya visi? Kalian bertahun-tahun pacaran, tapi tidak bertumbuh, tidak tahu kemana tujuannya, tidak tahu kemana arahnya. Karena apa? Tidak punya perencanaan. Firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu ataupun visi, maka liarlah. Hubungan itu akan menjadi liar apabila tidak ada perencanaan ataupun visi. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Ada 7 hal ciri-ciri pacar yang merugikan. Yang pertama, mencoba merusak kekudusan dan kehormatanmu. Yang kedua, suka mengeluarkan perkataan yang menyakitkan.
Yang ketiga adalah suka tersinggung karena hal-hal yang kecil atau hal yang tidak penting. Yang keempat adalah hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima adalah malas dalam bekerja. Yang keenam adalah tidak takut Tuhan. Dan yang ketujuh adalah tidak memiliki perencanaan atau visi ke depan. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kita. God bless you.